Ya, kami akan segera menghadirkan dialog berkaitan dengan gelaran Paris Fashion Week di Paris, Prancis. Nah, ada beberapa yang kemudian menghebohkan dunia maya atau netizen kita banyak berkomentar mengenai ada beberapa brand lokal, 10 brand lokal yang disebut yang berangkat ke Paris, Prancis dengan mengatakan masing-masing brandnya ada yang menyampaikan di media sosialnya bahwa mereka ikut dalam gelaran Paris Fashion Week. Nah, inilah yang kemudian diprotes oleh netizen sendiri yang kebetulan banyak mengetahui apa itu Paris Fashion Week. Nah, ada beberapa yang kemudian muncul hal-hal berkaitan dengan di dunia maya yang memprotes bahwa apakah benar rombongan yang berangkat 10 brand lokal ini benar-benar tampil di Paris Fashion Week. Padahal sebetulnya mereka mungkin hanya tampil bersamaan dengan digelarnya Paris Fashion Week tersebut. Nah, itulah yang mungkin nanti akan kita bahas. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kami hadirkan paket pengantar sebelum kami menghadirkan dialog mengenai hal ini. Pekan Mode Paris atau Paris Fashion Week yang beken disingkat PFW untuk koleksi busana perempuan musim gugur dan dingin 2022-2023 belum lama usai. Namun ada yang beda tahun ini. Ya, karena Paris Fashion Week jadi perbincangan hangat di Indonesia. Publik tak kunjung usai memperbincangkan soal pergelaran mode yang mengusung nama Indonesia saat PFW berlangsung. Sayangnya bukan unsur prestasi brand Indonesia yang bisa tampil di Paris, namun justru kritik dan hujatan bahwa brand Indonesia yang tampil di sana melakukan penipuan publik, terutama masyarakat Indonesia. Acara yang diprakarsai oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecrafts itu ternyata adalah acara fashion show yang digelar di Paris bersamaan dengan Paris Fashion Week. Permasalahan semakin besar karena rombongan brand dan juga influencer yang diajak sejak awal keberangkatan menyatakan baik tersurat maupun tersirat bahwa mereka masuk ke acara Paris Fashion Week. Suatu klaim yang ramai-ramai mereka perbaiki di kemudian hari. Beberapa kritik datang dari perancang busana tanah air. Perancang busana Merdi Sihombing mempertanyakan geliat tim Gecrafts dan rombongan yang dibawa ke Paris. Dalam akun Instagramnya, Merdi mengunggah poster penyelenggaraan Paris Fashion Week dengan logo Gecrafts yang digelar di The Westin Paris Vendôme pada 5 dan 6 Maret lalu. Merdi mempertanyakan soal biaya, peran Gecrafts, dan bagaimana seleksi merek-merek lokal tersebut bisa show di Paris. Sementara itu, perancang busana lainnya, Oscar Lawalata, juga mengkritik aksi Gecrafts yang menggelar fashion show di Paris. Di akun Instagramnya, Oscar menulis, apapun alasannya, uang yang dibuang menjadi sia-sia dan menjadi hasil yang memalukan. Mengangkat kreativitas fashion anak bangsa diperlukan tim yang solid dan mengerti kelayakan pentas dunia. Fashion tidak tumbuh dari sensasi. Terkait heboh polemik brand Indonesia hadir di PFW, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan gelaran fashion di Paris tidak menggunakan uang negara. Sementara Gecrafts melalui Ketua Bakom Info Gecrafts, Rifan Fajarsyah, yang dikenal sebagai Ivan Seventeen, mengklarifikasi. Mungkin hal-hal ini memang kurang ditekankan, jadi banyak sekali yang menamai kegiatan mereka dengan Paris Fashion Week. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Bahkan kalau memang mereka menamai atau menyebutkan kegiatan mereka di sana dengan sebutan Paris Fashion Week, itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan menyertai logo dari FHCM tersebut. Dan ini tentunya adalah one step forward untuk mengenalkan industri fashion Indonesia kepada industri fashion dunia. PFW yang berlangsung sejak 28 Februari 2022 di Paris, Prancis merupakan salah satu dari 4 pekan mode terbesar di dunia. Selain Paris, 3 kota mode besar di dunia lainnya adalah New York, Amerika Serikat, London, Inggris, dan Milan, Italia. Kehebohan di Indonesia mengenai PFW mulai terasa sejak pertengahan bulan Februari ketika Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merilis siaran pers berjudul Kemenparekraf mendukung 10 brand Indonesia tampil di Paris Fashion Week 2022. Terlebih dengan hadirnya para influencer. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, gelaran Paris Fashion Week di Paris yang baru saja usai masih menyisakan polemik di tanah air walaupun sudah diklarifikasi oleh sejumlah pihak.
Sejumlah pihak ini terutama pelaku dan pemerhati fashion mengkritik keras gelaran fashion show oleh Gaycraft di Paris yang dinilai ada pembohongan publiknya dan juga sebagai bagian dari strategi marketing. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana agar ke depan situasi ini tidak terulang lagi, agar brand Indonesia benar-benar bisa go internasional dalam situasi yang kondusif dan justru tidak menimbulkan hal-hal yang malah kontraproduktif dari keinginan sebenarnya. Tentu kita akan selalu mendukung brand Indonesia bisa mendunia. Segera kita ulas bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada perancang busana Merdi Sihombing dan juga ada Bung Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI yang bermitra tentunya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat pagi Bang Saiful Huda, Bang Merdi Sihombing juga salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Mas Bayu, Bang Merdi. Ya, Bang Merdi sudah terdengar ya suara saya dari studio dan Bang Saiful. Halo Bang Merdi. Nah, tampaknya Bang Merdi Sihombing belum bisa mendengar dengan baik, tetapi nanti begitu tersambung kita akan segera ngobrol juga dengan Bang Merdi yang sebenarnya tadi sudah kita coba audionya. Baik, kita akan lanjutkan dulu dengan Bang Saiful Huda deh, Komisi 10. Bang Saiful, Anda sampai ikut berkomentar ini karena saya tahu Komisi 10 memang fact finding juga karena cukup ramai ini situasi dunia maya kemarin. Sebenarnya jadi seperti apa Bang Saiful yang kemudian sudah di fact finding? Ini situasinya sudah clear, sudah jelas Bang Saiful? Ya, saya kira permohonan maaf dari pihak Gaycraft dan beberapa panitia yang mendorong keterlibatan 10 brand Indonesia yang kemarin melakukan Paris Fashion Show. Ya. Saya kira publik Indonesia dengan besar hati saya kira perlu memaafkan. Yang kedua memang ke depan ada pelajaran yang perlu kita jadikan sebagai evaluasi dari keikutsertaan event yang skalanya internasional dan melibatkan brand-brand lokal kita yang ada di Indonesia. Ya, saya kira, Bang Saiful, saya juga ingin sampaikan juga kepada Anda sebagai narasumber, Bang Merdi juga dan juga pemirsa Sapa Indonesia bahwa kami sudah mencoba untuk meminta perwakilan Gaycraft untuk hadir juga pagi ini untuk menjadi narasumber. Mereka mengirimkan kepada kami catatan melalui WA. Mereka memilih untuk tidak hadir karena mereka sudah memperjelas, sudah mengklarifikasi permasalahan ini dan mudah-mudahan ini tidak lagi diperpanjang. Saya menghormati keputusan tersebut tentunya kami, tetapi mudah-mudahan kalau kami angkat hal ini seperti Bang Saiful tadi sudah sampaikan, bagaimana nanti ke depannya begitu ya. Nah, jadi Bang Saiful sedikit saja, saya bukan fashion enthusiast begitu. Jadi ketika ini kemudian ramai di media sosial, saya tuh mencari tahunya dari teman-teman yang betul-betul mengerti atau fashion enthusiast begitu. Jadi walaupun kemudian ada tetap dukungan loh, saya menyatakan dukungan untuk go internasional kepada 10 brand yang berangkat ini. Jadi ini sama sekali dari fact finding yang Komisi 10 lakukan, betul ya, ini bukan terlibat di dalam Paris Fashion Week-nya. Jadi betul-betul acara mandiri sebenarnya. Begitu ya Bang Saiful? Betul. Ini kemasan acara mandiri memang sejak dari awal menurut saya ada misleading dari panitia atau saya nggak tahu itu proses kesengajaan atau tidak. Ya, ya. Ngemasnya yang kurang pas dan sudah begitu ini didorong menjadi bagian dari melibatkan kementerian, kira-kira begitu. Itu aja yang saya melihatnya kurang pas karena itu semua fokus isu sejak dari awal keterlibatan brand lokal kita sebagai peserta dari PFW. Itu aja yang terjadi yang akhirnya ketika branding sejak dari awal begitu dan ketika faktanya tidak ada, saya kira ini yang akhirnya menjadi persoalan. Iya, itu satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang kedua, memang Mas Bayu,
saya merasa kita harus sudah mulai membuat model keikutsertaan event internasional dengan cara yang lebih jujur, lebih produktif. Ya. Ini kan sebenarnya sudah beberapa kali terjadi walaupun modelnya berbeda dan tidak ditumpangkan dalam event internasional. Ya. Tapi peristiwa Paris Fashion Week ini memberikan pelajaran betul kepada kita bahwa lebih baik kita kuatkan kerja berkarya kita, berinovasi kita. Saya meyakini suatu saat tanpa rekayasa apapun brand-brand lokal kita akan bisa manggung di selevel PFW gitu. Ya, ya. Oke. Nah, harus ada ini. Menyambung nih sedikit obrolan kita pagi ini ya, Bang Saiful, Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional ini adalah sebutlah organisasi mandiri, walaupun nama-namanya Gcraft, tapi sama sekali sebetulnya tidak terlibat dengan Kementerian Parekraf begitu, mirip-mirip saja namanya. Nah ini memang kemudian seperti mencari sponsor, mencari peserta untuk berangkat ke Paris. Paling tidak ini fact finding yang saya telusuri sebelum pagi ini ngobrol. Nah di sana mereka memang tidak menyebut Paris Fashion Week, tetapi menyebutnya Paris Fashion Show during Paris Fashion Week. Tetapi para peserta yang ikut, ada 10 brand, ada beberapa diantaranya ketika semangat untuk menyampaikan mereka akan berangkat ke Paris, menyebutnya terlibat di dalam Paris Fashion Week. Ini tampaknya yang kemudian menuai kontroversi begitu. Karena semua yang terlibat jadi sebutnya ikut di dalam Paris Fashion Week. Nah ini yang mungkin harus dijaga oleh setiap penyelenggara. Kalaupun penyebutannya boleh, tetapi tidak boleh menggunakan logonya atau apa, tetapi penyebutannya pun harus jelas begitu. Kira-kira hal semacam ini yang mungkin harus dijaga. Paling tidak saya ingin menyampaikan itu untuk pemirsa Sapa Indonesia bahwa ini sudah diklarifikasi sedemikian rupa. Bang Merdi Siombing sudah bergabung bersama kami? Sudah. Sudah. Mohon maaf tadi audionya justru ada masalah sedikit. Tapi jelas ya suara saya, Bayu di studio, Bang Merdi. Sangat jelas Bang Bayu. Mas Bayu. Ya, ada Bang Saiful Huda juga dari Komisi 10 yang tadi juga menjelaskan bahwa gelarannya memang bukan terlibat 100% yang udah di fact finding, bukan Paris Fashion Week itu sebetulnya. Nah Bang Merdi, Anda salah satu yang kemudian sempat juga mempertanyakan, tapi kritisi Anda ini kemudian memperjelas bagi masyarakat yang nggak ngerti fashion seperti saya, bahwa bukan Paris Fashion Week ternyata, bukan the main event, bukan acara utamanya begitu. Sementara publik sudah sebagian besar mungkin seperti saya taunya itu berangkat ke sana. Nah semacam ini menurut Anda mengapa itu sampai dilakukan? Padahal kan kalau disebut apa adanya saja bahwa kami berangkat selama Paris Fashion Week, di sana kami bikin pagelaran untuk meramaikan Paris Fashion Week, toh kita akan tetap dukung. Bang Merdi, kenapa sampai sebegitu semangatnya teman-teman kita yang berangkat kemarin tuh sampai kemudian akhirnya justru menuai pro dan kontra? Bang Merdi bisa jelaskan kira-kira? Kalau saya melihat dari runtutan ceritanya, ini adalah komunikasi yang kurang baik. Antara di sini kan ada 3 pihak ya. Ada IO yang mewakilin fashion division tersebut. Ya. Kemudian ada di sini agent yang dipercaya yaitu Indonesia 5. Lalu kemudian ada Gcraft, begitu ya Bang Saiful ya? Ya. Bang Saiful, betul ya? Nah ini antara tiga ini sebenarnya ini kurang komunikasi karena saya lihat nih, saya membaca ceritanya. Ya. Kalau persiapan dari fashion division ini sebenarnya mereka mempersiapkan sudah 2 tahun yang lalu dengan mereka mengkurasi desainer-desainer yang menurut mereka layak. Tapi buat saya juga saya pertanyakan gitu loh. Saya pertanyakan karena gini, pada ajang Paris Fashion Week ataupun Minggu Mode di 4 negara itu, terutama kita ngomong di Paris, itu banyak satelit-satelit Fashion Week yang memanfaatkan ajang itu.
Karena kalau kita bicara dunia fashion, ini fashion aja itu adalah bisnis gitu loh. Ya. Bisnis, apalagi kalau bicara tentang Fashion Week, ini adalah bisnis yang gede sekali. Jadi mereka memanfaatkan semuanya ini, ya termasuk fashion division ini gitu loh. Ya. Fashion division ini gitu loh. Nah, dan kemudian harusnya si fashion, lalu kemudian yang belakangan datang itu adalah Gcraft dengan yang middleman-nya atau yang di tengahnya itu adalah Indonesia 5. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ini komunikasi yang tidak terbangun dengan baik gitu loh. Dan Gcraft ini kan boleh dikatakan dengan hitungan bulan gitu loh. Dengan pertanyaan dari saya, seperti apa sih standar kurasinya? Yang kurasi siapa? Ternyata yang kurasi Indonesia 5 gitu. Nah, ini udah ada satu kesalahan. Lalu kemudian kurasinya seperti apa? Oh, kita mau yang muda dan UKM. Wait gitu loh. Kalau kita bicara fashion Indonesia, ini sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan Paris, dengan Milan, London, dan New York. Karena kita ini yang kita andalkan adalah fashion berbasis budaya. Yaitu apa? Itu kerajinan-kerajinan. Dan kita cuman hanya di dunia ini hanya India. India sadar dengan itu dan benar-benar dikerjai dengan rapih gitu. Jadi hulunya kalau bicara fashion, kalau Fashion Week itu sebenarnya kan cuma hilirisasi. Tinggal selangkah lagi dilempar ke end user. Nah, kalau anak-anak muda itu, mohon maaf ya, saya bergelut di fashion budaya dari 2001, saya mengerti tentang nomor satu dilakukan adalah community development. Sebenarnya nomor satu itu adalah bahan baku. Bahan baku kita nggak punya. Nah, ini tugas pemerintah, Bang Saiful nih. Kita kaya kok, kita harus punya bahan baku supaya kita bisa membuat produk ini bagus. Lalu kemudian di situ ada community development. Jadi kita membuat desain-desain baru terhadap produk budaya ini. Nah, sah-sah aja anak-anak muda itu, tapi mereka harus diinkubasi dulu. Jangan mentang-mentang di luar negeri, anak muda kita ngomong sustain, tunggu dulu gitu loh. Karena kalau bicara fashion ini jam terbang, Bang Saiful juga kan sampai begini kan jam terbang kan berproses kan. Ya, dimengerti. Ya, lalu kemudian katanya juga UKM mana? Kalau mau membawa barang kita ke luar negeri harus benar-benar di-develop, disesuaikan dengan kebutuhan negara mana atau pasar yang kita tuju. Ini kita sangat kurang sekali gitu loh. Ada pemberdayaan dilakukan pemerintah, itu tidak sustain, hanya sekali PL 200 juta gitu loh, nggak cukup gitu loh. Nggak cukup gitu. Ini harus jangka panjang dan bukan hanya pemerintah aja, tapi seluruh kesatuan. Lalu kemudian sebenarnya ini tugas dari IO-nya, dari Fashion Division. Dia harus menjaga. Karena hashtag nomor satu hashtag ini kan gara-gara hashtag nih. Betul. Harusnya itu bukan on off tuh nggak ada di sana. Harusnya during. Jadi kita bisa di hashtag itu during London Fashion Week. I was there gitu di beberapa Fashion Week. Lihat tuh Instagram saya. Saya selalu buat during. Nah, ada beberapa yang ikut di sana. Saya kepoin. Tolong jangan lupa ya hashtagnya during loh. Nah, ternyata dia ngikutin gitu. Bahkan ada satu lagi yang nggak jadi ikut. Karena setahun yang lalu saya bilang, saya ngobrol sama dia, saya mau ikut Paris Fashion Week, for what gitu loh. Karena fashion kita bukan di sana tempatnya gitu loh. New York bukan di sana tempatnya. Kalau mau kita start dari London. Makanya saya lagi geber London nih. Nah, saya ikut fashion satelit di sana yang memang genre-nya genre yang kita punya, seperti sustainable fashion. Gitu loh. Jadi di sana itu pakai namanya misalnya Independent London Fashion Week, kemudian East Fashion Week, London Fashion Week, gitunya. Jadi kita harus hashtagnya mesti jelas. Jadi saya bilang ini komunikasi aja yang harus dikomunikasi gitu loh. Saya terbayang Bang Merdia bahwa ini kemudian jangan-jangan begitu. Kalaupun saya harus menyatakan bahwa mungkin jadinya kita agak sedikit menduga nih karena teman-teman dari Gcraft sudah tidak bisa hadir dulu karena sudah mengklarifikasi begitu. Tetapi jangan sampai kira-kira, kalaupun ini dugaan atau harapan kita lagi, jangan sampai penyelenggara-penyelenggara dengan niatan baik sebetulnya membawa brand Indonesia, brand lokal ke tingkat dunia, ya harus diperhatikan. Yang pas itu seperti apa? Banyak tanya sama teman-teman yang lebih mengerti. Teman-teman yang diajak ikut pun
jangan sekedar, mohon maaf nih, jangan sekedar karena mampu membayar paket berangkatnya kemudian Betul. berangkat. Ini Ya. harus betul-betul melalui kurasi yang baik, yang benar. Kira-kira Betul. begitu saya mendapat gambarannya nih ya. Gitu ya Bang Merdi Betul, ya? betul, setuju sekali Oke. gitu. Karena gini loh, kalau mau ngajak desainer, sah-sah aja mau ikut Fashion Week itu dia sebagai untuk branding atau portfolio. Tapi kan harus nomor satu kita jelas, Fashion Week itu adalah sebuah bisnis yang besar sekali duitnya gitu. Ya, ya. Dan kita sudah siap, kan ini kebanyakan tuh desainer Indonesia atau UKM lah. UKM, dia dibawa ke luar negeri. Ketika dapat bayar, dia nggak siap. Karena ekosistem perusahaan dia produksi dia belum dapat. Nah ini tugas pemerintah nih, dibenerin dulu di Dan ini hulunya. jadi kontraproduktif, jadi hal yang justru tadinya ingin positif bisa jadi negatif bagi Indonesia sendiri kalau ini tidak Betul. disiapkan. Oke. Ya intinya sebenarnya gini, kita introspeksi diri, ini sebuah kesalahan kita. Artinya karena ketidaktahuan, kalau kita mau branding di luar negeri, kayak gini loh, parfum di Ya. sana gitu loh. Aduh, nggak mungkin di sana kota parfum gitu loh. Terus Ya. di antara keriuhan Fashion Week kita buat acara show di sana. Menurut saya itu kurang tepat, pasti tidak akan dilirik. Karena pada saat bersamaan banyak Fashion Week. Dan juga yang mengkurasinya ini ngerti nggak tentang fashion. Karena kita lihat nih koleksinya adalah Fall Winter 2002-2003. Tapi yang ditampilkan itu semuanya koleksinya Spring Summer. Jadi akhirnya mungkin gini ya, di balik ini ada sesuatu, ya kita sah-sah aja, ini kita cari duit gitu loh. Tapi Ya. Bu, cari duitnya jangan gitu lah, gitu loh. Ya, Ini buat mengerti namanya saya. bangsa. Saya Ya. juga pergi ke luar negeri ikut apa segala pakai uang pribadi dan nggak ribut-ribut karena buat saya belajar seperti Ya. apa itu di luar negeri seperti apa. Oke. Dan ini Ya. harus mampu mengedukasi fashion Indonesia gitu. Ya, saya garis bawahi untuk nanti saya sambung ya, Bang Merdi. Masukan-masukannya menarik nih. Saya langsung mengerti sebagai bukan orang fashion gitu. Ya. Oh, kira-kira runutannya seperti itu. Nah, saya balik dulu ke Bang Saiful. Setelah fact finding ini, ada satu sih yang kemudian harus jadi perhatian kita juga, Bang Saiful, karena ini apa ya namanya, kolega Anda dalam rapat dengar pendapat adalah Kemenparekraf begitu. Kan sempat ikut mempromosikan walaupun kemudian hilang begitu. Ya. Itu ditulis di Harian Kompas kemarin khusus membahas mengenai hebohnya Paris Fashion Week ini. Nah, ini sudah dibicarakan sedemikian rupa dengan Kemenparekraf sehingga kemudian kalau boleh sih ini juga penting. Jangan sampai kita pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf juga bahasa saya mungkin kurang pas, tetapi jangan sampai kecolongan juga dengan hal-hal yang kurang pas untuk disampaikan atau didukung. Tapi didukungnya kita mengerti begitu. Nah, Betul. ini sudah sampai dibicarakan juga, Bang Saiful? Belum, kebetulan kami masih dalam masa reses. Oh, oke. Komunikasi by phone atau apa informal? Sempat beberapa kali ngecek yang prinsipnya betul apa disampaikan oleh teman-teman di Kemenparekraf. Ya. Ini tidak melibatkan anggaran dari negara sama sekali. Saya kira ini klarifikasi yang baik dan publik saya kira bisa clear menyangkut soal ini. Ya. Yang lain memang semangatnya sama disampaikan oleh Bang Merdi, Mas Bayu. Ya. Di dalam undang-undang Ekraf, ekonomi kreatif, sebenarnya ada satu poin substansi yang mau tidak mau harus tepatnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu menciptakan percepatan ekosistem. Nah, dalam ini rangka dia. menumbuhkan industri kreatif kita, ekonomi kreatif kita, supaya ada percepatan. Oke. Jadi udah ada undang-undangnya ya, Bang ya? Sudah. Oh. Sudah 3 tahun yang lalu, undang-undang Ekraf ini kami bikin, dan kami sekarang dalam posisi menunggu turunan dari undang-undang ekonomi kreatif ini, yaitu berupa peraturan pemerintah yang sudah telat 1 tahun. Ya. Nah, di dalam undang-undang Ekraf itu, apa yang disampaikan oleh Bang Merdi tepat sekali. Tercakup sudah sebenarnya ya. Dalam rangka untuk mensupport bertumbuh kembangnya industri kreatif kita, itu akan kita support. Menyangkut soal misalnya ketersediaan bahan, mengkonekkan industri ini, memproteksi ini menjadi bagian dari percepatan pertumbuhan ekosistem kita. Ya.
akses permodalan yang lebih cepat, Nah, kalau begitu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Ya. Terus Nah. di dalam ikraf itu cukup detail sekali. Oke, Bang Saiful, Karena kalau itu- begitu nih, dalam bayangan saya sebetulnya nanti kalau undang-undang ini sudah betul-betul dijalankan, saya harap begitu, bukan hanya orang-orang kreatif di industri kreatif seperti Bang Merdi Sihombing, karena saya orang Indonesia kepengen dong busana kita terus mengemuka begitu, nggak setiap saat ini bisa dipromosikan sedemikian rupa. Berarti kan pemerintah nih akan continue mempersiapkan ini semua, sehingga saya bilangnya yang official by government oleh kementerian, dalam ini pasti Kemenparekraf begitu, harusnya setiap tahun memang sudah pasti dong mendukung sekelompok orang kreatif Indonesia untuk hadir, mau film, mau musik, mau fashion, di ajang-ajang internasional untuk bisa hadir di sana. Jadi ada roadmap-nya lah begitu. Nah ini kan yang sebetulnya akan diarahkan ke sana tapi belum terjadi. Begitu ya, Bang Saiful? Betul. Karena itu kritik keras dari Bang Merdi menyangkut soal kurasi. Iya. Itu poin penting yang saya kira harus jadi concern kita ke depan. Ya. Nah, saya melihatnya memang kurasi terkait dengan keterlibatan brand lokal kita, itu kelihatannya kemarin agak kurang pas. Dan ini sekali lagi ingin menempatkan satu sisi teman-teman ingin Gcraft ya mungkin ingin ada percepatan satu sisi, sisi yang lain mengabaikan kurasi. Tapi saya mengajak kepada publik Indonesia jangan menjustifikasi terhadap justifikasi buruk ya terhadap teman-teman brand lokal kita. Karena ini sekali lagi saya setuju Bang Merdi, ini kesalahan brand sejak dari awal yang begitu saja menempelkan ini dengan event besar yaitu Paris. Ya. Mungkin karena kurang penjelasan dari penyelenggara, kalau ada tetapi kurang ditekankan sedemikian rupa sehingga mereka lolos deh nyebutnya Paris Fashion Week. Cuman kurang during kalau kata Bang Merdi, kira-kira begitu ya. Oke, kita sambung, saya jeda dulu. Saya pengen tahu kalaupun nanti roadmap pemerintah mudah-mudahan dibangun, melibatkan siapa, sehingga kemudian kurasinya benar dan kemudian mereka yang berangkat siap untuk industrinya. Begitu dapat pesanan mereka kemudian nggak gelagapan, kira-kira begitu tadi Bang Merdi sebutkan. Tapi di tengah itu juga mungkin akan ada pihak-pihak secara mandiri ikut serta. Nah, yang ini nih siapa yang mengawasi? Karena pun begitu ini juga menarik untuk dikelola dengan baik, kira-kira begitu, sehingga kemudian tidak salah kaprah seperti kemarin. Kita sambung ya, usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.